Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang epidemiologi. Nah, kelompok 3 ini yang beranggotakan Latifah Nur Amalia, NIM 115, Adina Tasya, NIM 116, Eka Yuliana, NIM 118, Wahyu Yalukal Fauzareka, NIM 120, Siti Fajar Utami, NIM 124, Nurul Nur Latifah 126, dan Anissa Fitri Nur Mayanti NIM 133. Pokok bahasan yang kami bahas dalam presentasi kali ini yang pertama adalah penyebaran patogen, yang kedua daur besar penyakit tanaman, yang ketiga epidemiologi dan peramalannya, dan yang keempat adalah rumus epidemiologi. Next. Yang pertama adalah pengertian dari epidemiologi. Epidemiologi adalah pengetahuan tentang penyakit dalam tingkat populasi menurut Van der Planck tahun 1963. Hal ini dikarenakan penyakit dapat menimbulkan wabah apabila terdapat dalam tingkat populasi. Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari populasi penyakit dalam populasi tanaman inang dalam ruang dan waktu yang sama. Next. Penyebaran patogen. Perkembangan patogen ini ditentukan oleh jumlah inokulum yang dibentuk, pembebasan inokulum dari substratnya, ketahanan inokulum, luas dan lamanya penyebaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perkecambahan inokulum dan infeksi. Penyebaran patogen ini terjadi secara pasif, maupun beberapa bakteri, zoospora, dan nematoda mampu bergerak secara aktif. Namun patogen tersebut hanya dapat bergerak dalam jarak yang sangat pendek. Penyebaran patogen dapat terjadi melalui angin, air, serangga, hewan lain, dan manusia. Yang pertama ini bantuan angin. Angin dapat membawa spora jamur, bakteri, maupun partikel virus berupa propagul, patogen maupun bersama dengan jaringan tanamannya. Barir alam seperti gunung dan laut akan menghambat penyebaran jarak jauh dari patogen. Karena apabila isokulum jatuh pada tempat yang tidak sesuai, maka penyakit tidak akan terjadi. Untuk selanjutnya adalah bantuan air. Penyebaran patogen dengan bantuan air hanya bersifat lokal. Contohnya, percikan air hujan maupun air irigasi yang dilakukan dengan cara penyiraman dapat memercikkan spora jamur maupun bakteri. Kemudian aliran air irigasi maupun air hujan dapat mengangkut spora jamur maupun bakteri, miselium jamur, dan nematode menuju ke areal-areal yang lebih rendah letaknya. Next. Selanjutnya, bantuan serangga. Serangga ini berperan sebagai agensia penyebar, penular, pembiak, dan tempat bertahan patogen. Serangga berperan sebagai agensia pembiak karena beberapa patogen mampu membiak dan bertahan di dalam tubuh serangga. Serangga yang pergerakannya lambat merupakan agen penular yang efektif, namun bukan penyebar yang efektif. Penyebaran yang efektif dilakukan oleh serangga yang bersayap sehingga dapat terbang atau tertiup angin. Next. Untuk selanjutnya adalah bantuan manusia. Penyebaran oleh manusia merupakan penyebaran yang paling efektif. Manusia dapat menyebarkan patogen dalam jarak yang cukup jauh dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Manusia dapat menyebarkan patogen bersama dengan bahan tanaman, tanah, bahan organik, kompos, produk pertanian yang dibawanya, dan spora atau bakteri yang menempel pada baju atau badannya. B. Daur besar penyakit tanaman. Proses epidemi dapat terjadi melalui dua jenis siklus infeksi. Nah, yang pertama itu adalah siklus tunggal. Patogen yang berkembang melalui satu siklus infeksi dalam satu siklus hidup tanamannya. Nah, contoh dari siklus tunggal ini ada 3. Yang pertama itu patogen pasca panen. Penyakit busuk buah. Itu menginfeksi umbi sebelum panen atau saat panen. Akan tetapi tidak dapat berkembang membentuk infeksi yang baru. Contoh yang kedua itu patogen soil borne. Patogen tular tanah seperti penyakit hanya dapat menginfeksi tanaman sekali. Melakukan infeksi lagi sampai tanah diolah kembali. Yang
contoh terakhir yaitu patogen penyebab penyakit karat yang tidak menghasilkan urodospor. Penyakit karat juga hanya dapat menginfeksi daun dan berkembang sekali selama satu siklus pertanaman tanaman. Next. Dua, siklus majemuk. Patogen yang menginfeksi dan berkembang pada siklus tanaman, serta dapat menginfeksi berulang-ulang selama satu musim tanaman. Inokulum patogen yang menginfeksi tanaman, berkembang, bersporulasi, dan menyebar, serta membentuk infeksi baru sampai berkali-kali dalam satu siklus hidup tanaman merupakan patogen siklus ganda. Nah, contoh dari siklus majemuk ini adalah penyakit hawar daun pada kentang. Penyakit tersebut mampu membentuk infeksi baru setelah 5 hari. Kemudian sporanya menginfeksi tanaman baru. Pengulangan siklus bisa sampai 10 kali dalam satu musim tanamannya. Next. C. Epidemi dan peramalannya. Epidemi atau epidemik merupakan suatu kejadian meningkatnya penyakit dengan hebat pada waktu dan wilayah tertentu dalam suatu populasi tumbuhan. Epidemi terjadi dalam jangka waktu dan ruang tertentu, sehingga tidak terjadi setiap saat dan tidak merata. Nah, ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu gabungan dari patogen, tumbuhan inang, lingkungan, dan waktu. Next. Yang selanjutnya yaitu cara peramalan epidemi penyakit tanaman. Yang pertama yaitu perakiraan penyakit. Yang kedua, monitoring faktor cuaca yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Yang ketiga, sistem peringatan dini ke petani. Yang keempat, menaksir kehilangan hasil. Yang pertama yaitu perakiraan penyakit. Jika datangnya epidemi sanggup diperkirakan atau diramal diprediksi dengan jangka waktu yang cukup untuk melaksanakan pencegahan, kerugian-kerugian besar akan sanggup dihindarkan. Kebanyakan epidemi ditentukan oleh faktor-faktor cuaca yang sukar diperkirakan, sehingga hanya sedikit penyakit yang sanggup diperkirakan epideminya. Faktor-faktor yang perlu diketahui seperti cuaca, kelembaban udara, penyinaran matahari, pengamatan biologis, kerapatan spora patogen di udara, dan populasi vektor serangga. Semakin lengkap data yang tersedia mengenai kekerabatan antar intensitas penyakit dengan majemuk faktor tersebut, cara perakitan akan semakin cepat. Yang selanjutnya yaitu monitoring faktor cuaca yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Faktor-faktor cuaca selama berlangsungnya epidemi penyakit tumbuhan, yaitu suhu, kelembaban, kebasahan daun, hujan, angin, dan kabut pada tempat-tempat yang berbeda dalam kanopi flora pada satu lahan atau lebih. Contoh, monitoring faktor cuaca, yaitu penggunaan sensor elektronik yang menghasilkan data secara elektrik. Ketepatan informasi cuaca memberikan dasar yang sangat bermanfaat untuk mengira sporulasi dan infeksi. Dengan demikian, memberi peringatan yang terbaik terhadap tindakan pengendalian penyakit seperti aplikasi fungisida. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem peringatan dini ke petani. Sistem peringatan dini dimulai dari petani, penyuluh pertanian, atau konsultan khusus yang mensurvei lahan tertentu secara rutin atau apabila kondisi cuaca menguntungkan pematangan inokulum primer atau munculnya penyakit tertentu. Nah, contohnya itu pada light blight pada kentang. Maka diberitahukanlah pegawai penyuluh wilayah. Selanjutnya, penyuluh wilayah memberitahu kepada andal penyakit flora negara bagian yang akan menyusun laporan perihal penyakit tersebut dari seluruh pelosok negara belahan dan memberitahu semua biro atau petugas yang berkompeten. Mereka selanjutnya dengan telepon, radio, atau surat memberitahukan kepada semua petani di wilayah tersebut. Next. Kemudian yang terakhir menaksir kehilangan hasil. Datangnya epidemi sanggup diperkirakan, demikian juga perkembangan penyakit mencapai tingkatan atau proporsi tertentu.
Hubungan berat penyakit terhadap kehilangan hasil dalam model matematik lebih banyak berkembang lantaran sanggup diprediksi melalui hitungan-hitungan matematis dan sanggup dibandingkan secara statistik, sehingga sanggup dipakai untuk menjelaskan citra berat penyakit ke dalam citra besarnya kehilangan hasil. Ya, untuk yang selanjutnya itu ada rumus epidemiologi. Pada penyakit yang berkembang lambat, perkembangan penyakit dapat dihitung dengan rumus XT sama dengan X0 dikali 1 plus RT. Yang kedua itu ada penyakit yang berkembang cepat, yaitu bila T cukup besar dapat digunakan rumus XT sama dengan X0 dikali E RT. Nah, berikut ini adalah keterangan dari rumus di atas. Next. Kesimpulan, epidemiologi adalah pengetahuan tentang penyakit dalam tingkatan populasi. Hal ini dikarenakan penyakit dapat menimbulkan wabah apabila terdapat dalam tingkat populasi. Perkembangan penyakit ditentukan oleh faktor patogen, tumbuhan inang, dan faktor lingkungan, khususnya cuaca. Penyebaran patogen dapat terjadi dengan perantara angin, air, serangga, hewan lain, dan manusia. Proses epidemi dapat terjadi melalui dua jenis siklus infeksi. Siklus tersebut adalah siklus tunggal dan siklus majemuk. Peramalan epidemik penyakit tanaman adalah beberapa cara, yaitu perakiraan penyakit, monitoring faktor cuaca yang mempengaruhi perkembangan penyakit, sistem peringatan dini ke petani, dan menaksir kehilangan hasil. Pada penyakit yang berkembang lambat, perkembangan penyakit dapat dihitung dengan rumus XT sama dengan X0 dikali 1 plus RT. Sedangkan untuk penyakit yang berkembang cepat, yaitu bila T cukup besar, dapat digunakan rumus XT sama dengan X0 dikali E pangkat RT. Next. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.